bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rosila dengan NIM 223422, Prodi Manajemen kelas RA 8 semester 6. Dosen pengampu Ade Faisal Mabduhi SEMM. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah manajemen produktivitas dengan dosen pengampu Ade Faisal Mabduhi SEMM. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. See you. Materi yang pertama, definisi produktivitas. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan input yang minimal. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, produktivitas mencerminkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan bahan baku untuk menghasilkan barang atau jasa. Secara sederhana, semakin banyak hasil yang dapat peroleh dari jumlah sumber daya yang sama, semakin tinggi tingkat produktivitasnya. Nah, selanjutnya konsep produktivitas. Konsep produktivitas berkaitan dengan hubungan antara input dan output dalam suatu proses produksi. Input menunjukkan pada segala sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, dan teknologi. Sementara itu, output adalah hasil yang diperoleh dari penggunaan input tersebut, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Selanjutnya itu tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja mengacu pada kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output dalam periode waktu tertentu. Produktivitas modal mengukur sebagai efektif modal yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan output. Selanjutnya jenis-jenis produktivitas. Produktivitas total mengukur kemampuan semua faktor produksi, tenaga kerja, modal, dan bahan baku, teknologi, dan lainnya dalam menghasilkan output. Selanjutnya tugas produktivitas meningkatkan efisiensi produktivitas, kualitas produk, jumlah produk, mengurangi biaya produksi. Nah, selanjutnya itu materi ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan berarti menjamin bahwa semua perusahaan yang dibandingkan memiliki standar yang sama. Untuk penilaian ini memastikan pembandingan yang valid atau akurat, terutama dalam konteks keuangan dan operasional. Tujuan ekivalensi. Tujuan dari ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan adalah untuk memastikan bahwa penilaian kinerja, biaya, atau sumber daya sama antara perusahaan dapat dibandingkan secara adil dan konsisten. Ini memungkinkan pembuatan keputusan untuk membuat kepuasan yang lebih tepat dan didasarkan pada informasi yang akurat. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan, meliputi ada ukuran perusahaan, jenis industri, dan tujuan perbandingan. Ekivalensi persyaratan yang lebih baik diperlukan untuk membandingkan ke perusahaan dengan karakteristik yang berbeda. Selanjutnya adalah langkah mencapai ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Untuk mencapainya ekivalensi persyaratan dalam membandingkan perusahaan, Anda perlu menetapkan standar pengukuran yang sama untuk berbagai aspek seperti kinerja keuangan, pangsa pasar, dan sumber daya manusia. Materi selanjutnya yaitu pengertian produktivitas. Produktivitas berasal dari kata produktif, artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapatlah dikatakan sesuatu proses kegiatan yang berstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi atau objek. Selanjutnya berikut adalah beberapa penyebab dan dampak pengangkatan produktivitas. Yang pertama ada teknologi, inovasi, pengembangan SDM, perbaikan proses
penggunaan sumber daya yang efisien. Yang selanjutnya itu dampak peningkatan produktivitas. Produktivitas berdampak langsung pada probabilitas perusahaan. Produktivitas mengacu pada kemampuan untuk menyelesaikan proses organisasi secara efisien. Nah, selanjutnya ada prinsip tujuan dan manfaat produktivitas. Prinsip efektivitas dan efisiensi. Tujuan meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Manfaat efisiensi sumber daya, peningkatan kualitas dan daya saing. Selanjutnya faktor meningkatkan dan menghambatan produktivitas, meningkatkan keterampilan, teknologi, manajemen waktu, motivasi, penghambatan, stres, kurangnya keterampilan, lingkungan kerja yang buruk. Nah, materi selanjutnya, materi pengukuran produktivitas. Ada output, input ratio, total factory productivity, time division, back marketing, Six Sigma. Selanjutnya jenis-jenis produktivitas, ada produktivitas total faktor, tenaga kerja, modal, bahan baku, energi, jam kerja. Selanjutnya jenis-jenis produktivitas. Produktivitas dapat diukur secara parsial atau total. Produktivitas parsial, output dibandingkan dengan satu faktor input. Produktivitas total, output dibandingkan dengan semua faktor input. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama, ketepatan waktu, penampilan karyawan, kesopanan, dan tanggapan terhadap keluhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, kemampuan, sikap, situasi, motivasi, upah, tingkat pendidikan. Evaluasi produktivitas adalah proses pentingnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi. Evaluasi produktivitas hanya melibatkan pengukuran output terhadap input, tetapi juga pertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, serta penerapan sistem yang mengandung proses evaluasi tersebut. Nah, selanjutnya produktivitas jangka panjang, jangka pendek, SMART, dan langkah-langkah untuk mencapai target. Perencanaan produktivitas berdasarkan waktu. Pada perencanaan produktivitas jangka panjang yang umumnya mencakup periode lebih dari 1 tahun. Fokus utamanya adalah pada keberlanjutan dan pengembangan strategis. Penerapan prinsip SMART dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, penerapan prinsip SMART spesifik, relevan, perencanaan penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, juga memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tidak hanya jelas tetapi juga dapat diukur, realistis, relevan, dan terikat waktu. Langkah-langkah untuk mencapai target produktivitas. Nah, mencapai target produktivitas adalah tujuan penting untuk setiap organisasi atau perusahaan. Nah, untuk mencapai target produktivitas secara optimal perlu mengikuti langkah-langkah strategis yang terencana dan terukur. Berikut adalah langkah-langkahnya. Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pendekatan organisasi. Yang pertama, pemanfaatan metode manajemen ilmiah dan pendekatan sistem. Pentingnya peran manajemen dalam menciptakan sinergi kerja. Produktivitas individual dan kelompok dipengaruhi oleh lingkungan, insentif, serta pelatihan. Nah, selanjutnya kebijakan produktivitas nasional dan strategi peningkatan. Yang pertama, dibahas kebijakan dari berbagai negara termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Yang kedua, strategi mencakup peningkatan mutu tenaga kerja, adopsi teknologi, dan reformasi birokrasi. Yang ketiga, produktivitas nasional erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan daya saing global. Selanjutnya, pengembangan karir sebagai kunci peningkatan produktivitas, menjelaskan faktor pentingnya seperti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, mentoring dan coaching, fleksibel kerja, pengakuan dan penghargaan, pengembangan karir, membantu meningkatkan kepuasan kerja, retensi karyawan, dan keterlibatan.